وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan Allah mencintainya, dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap lemah lembut kepada sesama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang biasa mencela. Dzalika fadlullah, itu adalah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan karunia itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah adalah zat yang maha luas. Luas artinya sempurna kekuasaannya, luas rahmatnya. Alimun, juga Allah mengetahui, sempurna pengetahuan. Ayat ini lanjutan dari ayat yang kemarin. Setelah pada ayat kemarin itu larangan Allah untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung, dan itu dianggap kalau tetap itu dilakukan itu mengancam keimanan mereka. Dengan kata lain, mereka bisa menjadi muslim yang murtad, keluar dari Islam kalau tetap begitu. Lalu kalau murtad itu bagaimana? Lanjutan ayatnya. Wahai orang beriman, may yartadda minkum, siapapun yang murtad di antara kamu, andinihi, dari imannya, dari agamanya, fasaufa, maka kelak Allah akan datangkan, saufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum, golongan lain maksudnya, diganti. Yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Jadi kalau kemarin tuh 2017 ada bahasa murtad, memang kemarin ya ayatnya. Nah, jadi yang tidak dukung mereka menganggap pendukung Ahok itu murtad. Ayatnya itu, dasarnya itu. Apakah itu begitu? Ya wallahu a'lam. Artinya begini, Quran sudah menetapkan hukum yang harus kita terima. Siapapun melanggar hukum Quran dengan sengaja, tahu akan larangan itu, sengaja, itu bersifat
qat'i larangannya, maka dia murtad, kafir. Itu hukum yang sifatnya qat'i, itu artinya udah nggak berubah, mazhab manapun, pendapat manapun mengatakan begitu, itu murtad. Pakai, nggak ada tafsiran lain. Qat'i itu namanya. Ya, redaksinya itu bisa sifatnya Allah melarang, Allah mengharamkan, itu redaksinya begitu. Seperti hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu segala jenis bangkai. Al maitatu waddamu walahmul khinzir, babi. Kalau ada orang Islam menghalalkan babi, itu otomatis dia murtad, karena memang sudah perkara yang qat'i diharamkan. Bahasan kita hari ini bahwa orang yang murtad itu tidak merugikan Islam. Islam tidak rugi, Allah tidak rugi. Karena Allah bisa saja kemudian mendatangkan orang lain. Hidup kita kan pada fase-fase terbatas. Ini kita hidup seolah kayak penting banget. Nggak penting-penting amat hidup kita sebenarnya. Besok ente mati, dunia tetap jalan, nggak ada ente. Bener gak? Jangan merasa dunia ini nggak akan jalan kalau nggak ada saya. Nggak gitu dunia itu. Pemimpin dunia mati, dunia tetap jalan nggak sampai sekarang? Jalan biasa saja, apalagi timbang ente. Nggak ngaruh. Apalagi bagi Allah sama sekali nggak ngepek. Gitu. Ente mau iman, kuatkan iman, mantapkan iman, itu yang Allah suruh, itu Allah mau, itu Allah redho. Ente nggak mau, Allah nggak maksa. Gitu. Dan Allah bisa datangkan kelompok lain, generasi lain. Ada keturunannya dulu ahli maksiat, anak cucunya bisa menjadi orang soleh. Ada nggak? Ada. Ada yang dulunya orang-orang baik, orang taat, kemudian cucunya jadi maksiat, ada nggak? Ada. Jadi kata Allah, siapapun yang murtad, nggak ada urusan. Allah bisa hadirkan satu kelompok lain, generasi lain, kaum yang lain, yang Allah cintai mereka, dan mereka benar-benar mencintai Allah. Qara ibnu Amir wa Nafi' yartadidu wa may yartadid bidalaini, dengan menggunakan dua dal, min ghairi idgham, tapi tanpa diidghamkan. Wa hadza minal kainat allati akhbara anha al-Qur'an qabla wuqu'iha. Jadi kalau Allah bilang saufa ya'tillahu biqaumin, ini merupakan al-kainat, perkara-perkara yang ada, yang bakal ada, gitu, yang akan terjadi, yang Allah kabarkan, yang dikabarkan oleh Al-Quran sebelum terjadinya. Kan belum terjadi, artinya saat Quran ngomong begini, ya sekarang ngomongnya sama kita nih, di depan orang-orang beriman. Siapapun kalian, kan ya ayyuhalladzina amanu kan ngomongnya sama orang beriman kan? Orang-orang beriman, siapapun kalian yang hari ini yang kau beriman, besok ente murtad, Allah bisa datangkan lagi nanti generasi setelah ente orang-orang yang beriman. Gitu. Kalau ente murtad, itu urusan ente. Tapi Allah kuasa mendatangkan generasi lain yang beriman. Udah terjadi belum itu? Belum. Untuk khitab ini kepada kita, ketika khitab ini kepada generasi di zaman Nabi dan sahabat, nah itu udah terjadi sekarang. Udah pernah terjadi dan sering terjadi memang. Eropa dulu kafir, masuk dalam wilayah Islam. Jadi Islam mereka 7 abad. Tapi ketika orang-orang Islam sibuk dengan dunia, dan orang-orang kafir pun kemudian menyibukkan diri melakukan perlawanan, lama-lama kemudian Islam kalah. Ketika kalah ada dua opsi yang ditawarkan. Apakah mereka harus tinggalkan Eropa atau boleh menetap di Eropa, di Spanyol,
tapi dengan syarat harus meninggalkan agama lama. Itu setelah kemenangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella berkolaborasi dengan para pendeta untuk menghancurkan Islam di Eropa. Dan sekarang Islam muncul lagi di Eropa, yang membuat negara-negara barat sekarang ini ketakutan terhadap Islam. Sementara mereka telah menyatakan sebagai negara terbuka. Prancis kayak apa khawatirnya sama Islam hari ini. Inggris sudah kuat sekali itu. Dan bahkan negara-negara Skandinavia yang sekarang sudah merasakan kemajuan dunia tapi tidak mendapatkan kenyamanan hidup, mereka sudah mencari dan menemukan kebenaran itu pada Islam. Terus, jadi hidup ini memang begitu, silih berganti, roda berputar. Ruya annahu irtadda anil islami ihda asyara firqatan. Diriwayatkan telah murtad dari Islam sebanyak 11 golongan. Salah satun fi ahdi Rasulillah, ada 3 golongan semasa Rasulullah ada. Tuh lihat, di zaman Nabi aja ada orang murtad. Di zaman Nabi, dan murtadnya nggak tanggung-tanggung, ada yang ngaku Nabi. Di zaman Nabi itu disebut Abu Mudallij. Ada 3 di zaman Nabi. Yang pertama Banu Mudallij, ra'usuhum Dzul Himar wa yalaqabu bil Aswad. Banu Mudallij pimpinannya namanya Dzul Himar, dapat lakob, dapat poyokan bahasa kampung kitanya Al Aswad. Kana lahu himarun, dia punya keledai, yaqulu lahu kib fayakib. Dia punya keledai, kalau disuruh berhenti, ya berhenti keledainya. Wasir payasiru, disuruh berhenti, disuruh jalan, jalan, suruh berhenti, keep, dia berhenti, sir, jalan. Saking patuhnya itu kepada tuannya. Dzul Himar, orang yang memiliki keledai, dan dinisbahkan sampai kayak begitu tuh keledainya. Wa kanat nisa'u sahabiyah ta'attarna bi rawsi himarihi. Istri-istri sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikutnya, istri-istrinya itu ya ta'attarna bi rawsi himarihi, berparfum. Jadi parfumnya itu dengan kotoran dari keledai itu, saking fanatiknya itu. Wa kana kahinan, dia itu seorang dukun. Idda'an nubuwah, dia mengaku sebagai nabi. Fakata Rasulullah SAW ila Mu'ad bin Jabal wa ila sadatil Yaman. Lalu Rasulullah SAW menulis surat kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada tokoh-tokoh masyarakat Yaman. Wa amarahum bin nuhud ila hirabil aswad, dan memerintahkan mereka untuk bangkit memerangi Aswad. Faqatalahu, lalu dia dibunuh. Fayaruzu Dailami ala firashihi, ditikam oleh Dailami di atas tempat tidurnya. Wasaniya, yang kedua Banu Hanifah bil Yamamah. Yang kedua yang murtad itu adalah Banu Hanifah di wilayah Yamamah. Wa ra'isu Musailamatul Kadzab, tokohnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Idda'an nubuwah fi hayati Rasulillah, dia mengaku sebagai nabi pada saat Nabi masih hidup. Falamma tufiya, tatkala dia wafat, ba'atha Abu Bakar Khalid bin Al-Walid fi jashin kabir. Abu Bakar sebagai khalifah mengirim panglima perang saat itu Khalid bin Walid dengan membawa pasukan yang besar. Wa qutila ala yadi Wahsy, dan si Musailamah Al-Kadzab ini nanti dia itu terbunuh lewat tangannya Wahsy. Kalau ketemu nama Wahsy kita masih ingat, dia alladzi qatala Hamzah radhiyallahu an, orang yang pernah membunuh paman Nabi Hamzah dalam perang Uhud.
Yang ketiga dia masuk Islam, Islamnya diterima, cuma Nabi bilang, Hawasyi, kamu kalau bisa jangan deket-deket aku ya. Masalahnya bukan aku benci. Aku kalau ngelihat kamu masih greges nih hati ya, karena kamu yang bunuh pamanku. Tapi dia punya jasa, akhirnya jasa dia ya semacam lebih dari tebusan itu sebenarnya. Ya, artinya dia menebus itu lewat membunuh seorang yang mengaku dirinya Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. As-salitsah, yang ketiga, Banu Asad, warisum Tulaihah bin Khuwailid. Namanya dari kelompok Banu Asad, tokohnya adalah Tulaihah bin Khuwailid, idda'an nubuwah, dia juga ngaku sebagai nabi. Fa'abah Abu Bakar Khalidan, lalu Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid juga, fahazamahum, dan Khalid bin Walid menyerbu mereka. Wa aflata Tulaihah, lalu kemudian Tulaihah melarikan diri. Faharaba nahwa Syam, dia kabur menuju ke wilayah Syam. Summa aslama, kemudian di kemudian hari dia masuk Islam. Ya, ayyama Umar, pada saat Khalifah Umar. Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar wafat, naiklah Umar sebagai khalifah. Nah, si Tulaihah ini kemudian masuk Islam, wa hassana islamah, dan dia memperbagus Islamnya, artinya menjadi orang Islam yang baik. Pernah ngaku nabi, tapi kemudian Islam lagi, dan kemudian menjadi muslim yang baik. Kemudian itu 3, kan tadi ada berapa tadi? Ada 11 golongan. Kemudian Swabun fi ahdi Abi Bakar, ada 7 kelompok di zaman Abu Bakar. Al-ula, yang pertama, Fazaratu qaumin, Fazarah kaum Uyainah bin Hisn. Namanya Fazarah dari kaum Uyainah bin Hisnin. Wasaniyah Ghatafan, kaum Qurrah ibni Salamah al-Kushairi. Wasalisa, yang ketiga, Banu Sulaim, kaumul Fuja'ah bin Ibni Abdi Yalil. Warabiah, yang keempat, Banu Yarbu', kaum Malik bin Nuwairah. Wal khamis Ba'du Tamim, sebagian bangsa Tamim, kaum Sajjaj bintil Mundir, ini perempuan. Wa ya idda'atin nubuwah, ini perempuan juga ngaku nabi ini. Wa zawajat nafsa bi Musailamah Al-Kadzdzab, dan dia menikahi, maksudnya menyerahkan dirinya untuk diperistri oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Tadi katanya Musailamah tuh pernah Musailamah ngaku nabi, bininya juga ngaku nabi juga, sama-sama nabi ini jadinya, nabi palsu. Wasatnya, padahal nggak ada yang namanya nabi dari sejarah kenabian dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak pernah ada nabi perempuan. Wasadisa, yang keenam, Kindah apa Kundah itu? Kindah kaum Al-Ash'as bin Qais. Wasabi, yang ketujuh, Banu Bakar bin Wa'il bil Bahrain, di wilayah Bahrain, kaum Al-Hatam bin Zaid. Fakafallahu amrahum ala yadi Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah tuntaskan mereka semua lewat tangan Abu Bakar. Selesai. Kemudian wa firqah wahidah fi ahdi Umar. Ada satu kelompok pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wahiyya Ghassan, kaum Jabalah ibnil Ayhum. Wadzalika anna Jabalah aslama ala yadi Umar. Jabalah ini pernah masuk Islam lewat Sayyidina Umar. Wa kana yatufu, dan dulu saat dia tawaf, fawati arajulun tarfaridaihi, ada seseorang yang nginjek selendangnya. Wa ghadiba, lalu dia marah, selendangnya diinjek. Falatomahu, ditampar orang itu. Fasakar rajul ila Umar, lalu orang itu mengadu kepada Sayyidina Umar. Faqadallahu bil qisas alaihi, maka Umar memutuskan untuk laki-laki itu mendapatkan qisas, dan qisas itu dibebankan kepada si Latoma'ah, kepada si Jabalah ini. Illa ayyafu anhu, kecuali
memang dia mau memaafkan. Faqala ana ashtariha bi alfin. Dia bilang saya beli selendang ini dengan harga 1000 dinar. Fa abar rajul. Ya laki-laki itu nggak mau nerima itu. Falam yazal yazidu fil fida, dia terus menawarkan tambahan ila an balago asyra alaf, sampai 10 dinar. Fa abar rajul. Si laki-laki itu nggak mau. Pokoknya kisos, lu nampar gua mesti, rupanya nih orang bukan mata duitan ini. Kalau dia ya aja udah, sakitnya udah hilang ini dapat duit 10.000 dinar. Gitu. Jadi fa'abar rajul illal kisos. Orang itu nggak mau kecuali harus kisos. Fastanzara Umar, maka kemudian dia menantikan keputusan Umar, ya fa'anzarahu, lalu dia menanti, nggak ada keputusan lain kecuali keputusan kisos. Faharaba Jabalah ila Rum wartadda. Jabalah kemudian pergi kabur ke wilayah Romawi dan dia murtad di sana. Jadi 11 ya, cukup itu. Itu yang pernah terjadi. Dan ini ayat ini masih ada sampai kapanpun. Jadi kalau hari ini ada yang murtad, percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan itu dengan kelompok lain. Sekarang orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Di Indonesia banyak banget yang murtad. Cuman bedanya kalau orang sono masuk Islam, orang-orang kaya, orang-orang pinter, di sini masuk Islam, yang keluar dari Islam, kita nggak ngomong dah, nggak usah dibilang. Rata-rata emang gara-gara cinta, gara-gara ekonomi, itu urusannya. Wal muradu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kama qala Ali bin Abi Thalib wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak ibn Jurayj hum Abu Bakar wa ashabuhu. Yang dimaksud dengan bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, ini menurut Sayyidina Ali, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan Basri, Qatadah, Dhahak ibnu Jurayj, yang dimaksud itu adalah Abu Bakar dan ashabnya, li'annahumul ladina qatalu ahlar riddah, karena Abu Bakar dan pengikutnya lah yang telah memerangi orang-orang yang murtad. Wa makna yuhibbuhum, sedangkan makna yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, maksudnya apa? Yulhimuhumut ta'ata yusibuhum 'alaiha. Allah akan ilhamkan pada diri mereka ketaatan, dan Allah akan yusibuhum, memberikan pahala besar kepada mereka atas ketaatan itu. Jadi orang yang semakin kuat Islamnya, mereka menjalankan Islam dengan baik, kan begitu, yang namanya ketaatan itu, semakin kita taat semakin bertambah iman, semakin tambah iman semakin taat, semakin taat selalu bertambah iman, begitu. Sekali kita bikin dosa, iman kita turun iman, maka lemah lagi kita untuk ibadah. Coba rasain kalau habis maksiat atau bikin dosa, nggak usah jauh-jauh, kita bikin dosa malam atau siang, ya salah satu kata ulama, susah bangun subuh itu kan gara-gara kesalahan yang dilakukan sebelumnya, sehingga susah bangun subuh. Ya rasain aja sendiri, berasa apa enggak? Ya diri sendiri, udah jangan ngaku di sini enggak ada artinya. Rasain aja. Memang begitu, maksiat itu akan mengendorkan semangat ibadah, sementara ibadah akan menguatkan iman, iman akan menguatkan ibadah, terus begitu. Makanya bahasanya meningkatkan iman dan takwa. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan segala perintah, menjauhkan.
Ada tuh imanan ma'a imanihim di Quran, ada ayatnya ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yansur apa? Mustaqimah. Terus itu mau bukan ayat Quran, itu mau baca maulid gabungan. Ada liyazdadu imanam ma'a imanihim, itu ada ayatnya ya. Allah akan tambahkan iman di atas iman yang ada. Jadi ya iman itu benar berfungsi menghasilkan menguatkan orang untuk ibadah, ibadahnya menghasilkan energi iman, begitu terus. Wa makna yuhibbunahu, sedangkan makna mereka mencintai Allah artinya yuti'una li awamirihi ta'ala wa nawahihi. Mereka akan senantiasa mentaati perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Maka kalau orang bilang, apa bukti kita cinta sama Allah? Bukti cinta sama Rasul? Di kitab manapun, di dalil manapun kita akan ketemu jawabannya. Cinta Allah ya dengan mentaati Allah. Bukti dan faktanya kita cinta Allah ya kita taat sama Allah. Mau berkorban di jalan Allah. Cinta kepada Rasul, mau ngikutin Rasul, meneladani Rasul. At-ta'assi bi Rasulillah, beruswah kepada Rasulullah. Itu namanya cinta. Cinta doang, mengaku-ngaku doang kagak. Kemudian orang tersebut yang menjadi pengganti dari orang-orang yang murtad tadi, ya, artinya diberikan kekuatan lebih oleh Allah. Mereka itu Allah cintai dan dicintai Allah. Mereka juga orang-orang yang karakternya adillatin alal mu'minin, ay atifina alaihim, bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman. Di sisi lain aizzatin alal kafirin, ay syidadin alaihim, tegas terhadap orang kafir. Atifin itu maksudnya kepada sesama orang beriman punya rasa belas kasihan, kasih sayang, merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Sementara pada orang kafir ya harus tegas, hukum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Jadi orang yang paling penyayang di antara umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa kana Abu Bakar fi awalil amri hina kana Rasulullah fi Makkah yadubbu anhu wa yulazimuhu wa yakhdumuhu wa la yubali bi ahadin min jababirtil kuffar wa syayatinihim. Disebutkan sedikit nih karakter Abu Bakar. Abu Bakar itu sejak awal fi awalil amri hina kana Rasulullah SAW di Makkah, sejak ketika Nabi masih ada di Mekah. Kita tahu kan kondisi Nabi di Mekah kayak apa, dimusuhi sama orang kafir, mau dicelakai, mau diapain, tahu pokoknya semua orang kafir. Bukan mau lagi, sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk dari mulai menyakiti sampai rencana membunuh Nabi. Abu Bakar tuh menjadi garda terdepan, yadubbu anhu, ad-difa, dabba yadubbu ay yadfa'u anhu, membela Nabi, wa yulazimuhu, terus menyertai Nabi, membersamai Nabi, wa yakhdumuhu, melayani Nabi, wa la yubali bi ahadin, dan dia nggak peduli dengan siapapun dari kalangan orang-orang kafir yang keras-keras itu, jababiratil kuffar wa syayatinihim, dan golongan mereka. Jadi dihadapi kan tokoh-tokoh sentral Mekah tuh saat itu. Abu Bakar tampil di garda terdepan.
membela Nabi. Wa fi waqti khilafatihi, dan pada saat beliau menjadi khalifah, kana yabatul askara ilal murtaddin, beliaulah orang yang mengirimkan pasukan untuk memerangi kaum yang murtad. Wa ila mani'iz zakah, dan juga mengirim pasukan kepada orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Hatta hazamu, sampai mereka itu dikalahkan atau hancur. Wa ja'alallahu dzalika mabda'an li daulatil Islam, dan Allah menjadikan itu semua sebagai dasar terbentuknya daulah Islam. Yang nanti daulah itu disempurnakan, yang dia menafikan Nabi saja sebagai pimpinan tunggal. Baru zaman Abu Bakar, nanti ada segala juru tulis segala, ada sistem pemerintahan lah kemudian. Ya, awalnya di cikal bakalnya. Berlanjut pada zaman Sayyidina Umar. Terus sampai kepada Sayyidina Utsman, itu semakin banyak itu, ada lembaga-lembaganya sudah terlembagakan. Berlanjut kepada Sayyidina Ali, cuman memang belum sempat segala macam, sudah mulai terjadi konflik internal kaum muslimin. Sampai kemudian munculnya Daulah Umayyah, itu menjadi sudah sistemnya sudah benar-benar menjadi negara. Jadi kalau orang bilang Nabi berdakwah membuat negara, keliru dia. Nabi nggak pernah bikin negara. Yang Nabi bikin itu adalah satu sistem masyarakat hidup berdampingan secara damai. Tidak boleh ada yang melakukan kezaliman dan menzolimi orang lain. Itu lewat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Dan kalaupun Nabi dikatakan menjadi tokoh sentral dan dikatakan disebut sebagai penguasa, tidak pernah Nabi diangkat sebagai apa coba Nabi diangkatnya. Tapi bahwa dia pimpinan sentral, ya iya, karena mereka sepakat semua tokoh-tokoh baik kalangan muslim maupun non-muslim, Yahudi, Nasara, itu terlibat dalam kesepakatan disebut dengan Piagam Madinah. Tapi kalau disebut sistem pemerintahan seperti sekarang, nggak ada, belum ada. Nah, kemudian kelompok tadi itu yang Allah cintai mereka, mereka mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut kepada sesama muslim, tegas kepada orang kafir. Mereka juga, kata Allah, punya sifat yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang senantiasa bersedia berjuang di jalan Allah, bukan cuma ngaku Islam doang. Aili nasrati dinillah, berkorban untuk membela agama Allah. Wala yakhafuna laumata laim, walhal mereka itu tidak sama sekali takut khawatir celaan orang-orang yang mencela. Fal wawu lil hal, wawunya wawu hal, jumlahnya berarti haliyah. Ai bi khilafil munafikin, berbeda dengan orang-orang munafik ngaku Islam doang. Tapi kira dibutuhkan sama Islam, boro-boro berjuang malah gabung sama orang kafir. Di saat umat Islam membutuhkan persatuan, memperkuat basis dan kekuatan muslim, malah mereka mendahulukan persekutuan mereka kepada orang-orang kafir. Fa innahum kanu yuraqibunal kuffar wa yakhafuna laumahum. Orang-orang munafik itu mereka senantiasa yuraqibun, mewaspadai orang-orang kafir, artinya takut banget gitu. Wa yakhafuna laumahum, dan mereka takut terhadap celaan orang-orang kafir. Faman kana qawiyan fid din fala yakhafu fi nusrati dinillah biyadihi wa lisanihi laumata laim. Kata Syekh Nawawi di sini, siapa orang yang kuat agamanya, maka pasti dia tidak akan pernah khawatir di dalam membela agama Allah dengan tangan dan lisannya, tidak pernah khawatir dicela orang. Wa hadzal jihadu mushtarakun fihi baina Abi Bakar wa Ali. Perjuangan yang model begini ini itu sama dilakukan oleh Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Mustarak itu artinya memiliki peran yang sama.
bersekutu antara Abu Bakar dan Ali. Kan kita tahu orang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali. Illa anna hadza Abu Bakrin fil jihadi atammu. Namun memang porsinya Abu Bakar dalam jihad itu lebih sempurna. Li'anna mujahad Abu Bakar ma'al kufari fi awalil ba'thi. Karena perjuangan Abu Bakar menghadapi orang kafir itu sejak awal Nabi diutus. Wa fi dzalikal waqt kana al-islamu fi ghayatid dha'fi wal kufri fi ghayat wa fi dzalikal waqt, dan pada saat itu kana al-islamu fi ghayatid dha'fi, Islam masih sangat lemah. Wal kufru fi ghayatil quwwah, kekafiran sangat dominan. Wa kana yujahidul kuffar, Abu Bakar berjuang menghadapi orang-orang kafir. Wa yadubbu an Rasulillah bi ghayati wus'ihi, dan dia membela Rasulullah dengan semaksimal kemampuannya. Bi ghayati wus'ihi, yadubbu an Rasulillah, dzabba yadubbu, yadubbu zabba, zabba yadubbu, ini kalau idofat yang pada an artinya ad-difa, ad-daf'u, membela Rasul bighayati wus'ihi, dengan seluruh semaksimal kemampuannya. Wa amma Ali, adapun Sayyidina Ali, fa innahu kana jihadahu fi Badrin wa Uhudin. Jihadnya Sayyidina Ali itu baru dimulai pada saat perang Badar dan perang Uhud. Karena waktu masih di Mekah kan dia masih muda belia. Wa fi dzalikal waqt kana al-Islam qawiyan, dan pada saat Badar dan Uhud Islam sudah mulai kuat. Wa kana al-asakir mujtami'atan, pasukan sudah bisa terkoordinasi. Fatabata anna jihad Abi Bakar kana akmala min jihadi Ali liwajhaini. Maka tetaplah, maka berarti jihadnya Abu Bakar lebih sempurna dibandingkan jihadnya Sayyidina Ali. Liwajhaini, karena dua alasan. Satu, litaqaddumihi ala jihadi aliyin fi zaman, dari aspek waktu pengorbanan Abu Bakar mendahului Ali. Wali annahu kana waqta dhafin, wali annahu kana waqta dhafil Islam, dan itu pada saat Islam masih lemah. Jadi dua itu keunggulan Abu Bakar, dan memang para ulama Ahlus Sunnah sepakat kelas Abu Bakar ini ya manusia yang paling sempurna imannya di antara manusia, sampai-sampai dikatakan kemuliaan Abu Bakar itu melampaui malaikat. Dan ada nas yang menyatakan bahwa imannya Abu Bakar bila ditimbang dengan iman manusia sekolong langit sampai hari kiamat, itu masih beratan imannya Abu Bakar sendiri. Abu Bakar udah pernah ketemu? Mimpi juga mimpi belum? Oh, pantas. Harus punya alur yang sama kalau pengen nyambung. Mau nyambung sama siapa saja kudu punya cantelannya kan. Kalau nggak punya cantelannya gimana? Mau nyambung. Karakter Abu Jahal mana bisa ketemu? mau ketemu Sayyidina Ali ya punya karakter Ali. Allahu Akbar. Dalika ayu wasful qaum bil mahabbah wasyafaqah wal quwwah wal mujahadah wa intifa'u khaufil laumah al wahidah fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu maksudnya adalah sifat kaum, karakter kaum dengan kecintaan. Allah cintai dia, Allah cintai mereka, mereka cinta Allah. Kemudian wasyafaqah, memiliki
belas kasih kepada sesama muslim, wal quwwah wal mujahadah, punya kekuatan dan semangat perjuangan, kemudian wantifau khafil laumah, ternafinya, ternegasikannya, terhalangnya, takut untuk mendapatkan celaan, itu adalah fadlullah, itu merupakan karunia Allah, yu'tihi may yasha'u, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un, walhal Allah itu zat yang maha luas, maksudnya kamilul qudrah, yang kuasanya sempurna. Fala yu'jizu an hadal mawjud an hadal maw'ud, tidak lemah Allah untuk mewujudkan, la ya'juzu an hadal maw'ud, Allah tidak lemah untuk mewujudkan apa yang Allah janjikan. Alimun ay kamilul ilmi, sempurna pengetahuan Allah. Fayamtani'u dukhulul khalqi fi akhbarihi wa mawa'idihi, karena Allah itu sempurna pengetahuannya, terhalang bagi Allah itu dukhulul khalqi fi akhbarihi wa mawa'idihi, terlibat apanya aku? Oh iya benar, dukhulul haqqi ya. Fayamtani dukhulul haqqi fi akhbarihi wa mawa'idihi, itu haqqi, di sini khalqi. Jadi ilmu Allah nggak bisa dihalangi oleh siapapun, maksudnya nggak ada yang bisa menghalangi ilmu Allah. Kesempurnaan ilmu Allah, sempurnanya ilmu Allah, Allah maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Ini lebih menjelaskan mukmin itu yang mana yang sebenarnya kita harus menjadikan mereka sekutu, menjadikan mereka sebagai penolong, orang yang kita jadikan sebagai teman kepercayaan kita untuk berbagi rahasia. Kata Allah, innama waliyukumullahu, sesungguhnya penolongmu itu adalah Allah. Ai innama nasirukum wa mu'nisukum Allahu, artinya penolongmu dan yang membuat nyamanmu itu adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang benar yang berimannya, alladzina yuqimunas shalah, orang beriman yang memang menegakkan sholat, bukan ngaku iman doang, wa yu'tunaz zakah, yang mereka artinya mukmin yang benar-benar mukmin, bukan mukmin abal-abal. Jangan mukmin saat kampanye doang. Kalau kampanye kelihatan solehnya, bukan. Wahum raki'un, aimun qadun li jami'a awamirillah wa nawahihi. Mereka itu tunduk, ya, tunduk kepada semua perintah Allah dan larangan Allah. Qala Ibnu Abbas mengatakan, nazalat hadil ayatu fi Ubadah ibn Samit. Ayat ini turun kepada Ubadah bin Samit hina tabarra'a min muwalatil yahud, ketika dia melepaskan diri dari perwalian kepada orang Yahudi. Kemarin dia udah masih berlanjut ini ayatnya. Wa qala ana bari'un ilallah min halfi Quraidah wan Nadir. Saya melepaskan diri saya kepada Allah dari perjanjian yang sudah saya ambil kepada orang-orang Quraidah dan Bani Nadir. Wa atawallallaha rasulah mu'minin, dan saya menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang mukmin sebagai wali. Jadi nggak apa-apa melanggar perjanjian kepada orang-orang kafir ketika memang kita diharuskan untuk menepati perintah Allah. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil, tidak ada istilah taat kepada makhluk kalau ketaatan itu membawa kita kepada menentang Allah.
Waqala Jabir bin Abdullah mengatakan nazalat fi Abdullah ibni Salam. Ayat ini turun kepada sahabat yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ahlul kitab, orang Yahudi. Wa dzalika annahu ja'ilan Nabi SAW. Diceritakan bahwa suatu saat dia menemui Nabi, faqala ya Rasulullah, inna qaumana Quraizata wan Nadhira qad hajaruna. Kaum kami yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir qad hajaruna, telah mengasingkan kami. Wa aqsamu alla yujalisuna, mereka sudah bersumpah tidak akan menggauli kami, tidak akan bergaul dengan kami. Walan nastatiu mujalasa ashabika li bu'dil manazil, sedangkan kami ini tidak bisa bergaul dengan sahabat-sahabat engkau karena jauhnya tempat tinggal. Fanazalat hadhil ayah, lalu turun ayat ini, faqarahan Nabi alaihi, lalu Nabi bacakan ayat ini kepada Abdullah bin Salam. Faqala, lalu kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, Rabbina billahi wa rasulihi wa bil mu'minina awliya'a. Kami ridha menjadikan wali kami Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Wal muradu bil mu'minin al-madhkurin ammatul mu'minin, dan yang dimaksud dengan orang-orang beriman yang disebut tadi itu adalah ammatul mu'minin, ya, orang mukminin secara keseluruhan. Wal muradu bi hadzi sifat, dan yang dimaksud dengan menyebutkan, kan ada sifatnya tuh, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakah, maksudnya mukmin yang mukmin, bukan mukmin yang munafik. Ini tamyizul mukminin anil munafikin. Ini untuk membedakan antara mukmin yang beneran dan orang yang munafik. Munafik itu ngaku iman juga kan, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Kan karakter orang munafik sudah disebut di dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, kesono kagak kesini enggak. Nah gitu, main dua kaki. Wakila al-muradu Abu Bakar, dan Nabi mengatakan yang dimaksud alladzina yuqimuna sholata zakahum rohu, ini adalah Abu Bakar dan sahabatnya, pengikutnya. Wakila Ali, ada yang bilang Sayyidina Ali. Lima ruya, karena ada riwayat anna Abdullah ibn Salam qala, Abdullah bin Salam pernah berkata, lamma nazalat hadil ayah qultu, tatkala turun ayat ini aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ra'aitu aliyan tasaddaqa bi khatamihi ala muhtajin wa huwa rakhil fa nahnu natawallahu. Ya Rasulullah, saya pernah melihat Sayyidina Ali menyedekahkan cincinnya kepada orang yang sedang butuh bantuan, wa huwa raqiun. Dia pada saat itu sedang sholat, artinya dia melaksanakan sholat, lalu kemudian ada orang datang minta dia kasih itu. Fanahnu natawallahu, kami bersedia untuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai wali. Kata Allah, wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, wa rasulahu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang beriman dijadikan sebagai temannya, sebagai walinya, fa inna hizballahumul ghalibun, ketahuilah bahwa golongan Allah itu merekalah yang menjadi pemenang. Ay wa may yattakhiduhum awliya'a fin nusrati fa innahum jundullah wa jundullah humul ghalibun. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai penolong, fin nusrati, di dalam mencapai kemenangan, dalam perjuangan, maka sesungguhnya mereka itu adalah jundullah. Mereka itu adalah pasukan Allah, wa jundullahumul ghalibun. Pasukan Allah pasti menang. Ala a'daihim bil hujjah, atas musuh-musuh mereka dengan hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan, karena perjuangan itu kan harus terus berlanjut. Kemenangan itu berlanjut, bukan sekali. Ini sampai hari kiamat nih janji ini. Kalau kita membangun satu kekuatan kita
kepada menggabungkan diri, menjadikan Allah sebagai wali, sebagai penolong kita, menjadikan Rasul sebagai ikutan kita, menjadikan orang beriman sebagai kekuatan kita, menyatukan kekuatan, maka itu akan sampai kapanpun itu akan menang, nggak akan bisa dikalahkan. Ini orang kafir tahu banget yang begini nih. Ya, para orientalis paham. Makanya setelah perang salib itu, yang 12 angkatan ya, perang salib, yang akhirnya Eropa itu gagal menguasai Baitul Maqdis, mereka kemudian mengumpulkan para sarjana, menganalisa, mengevaluasi, kenapa kita sudah kerahkan seluruh kemampuan, bahkan doktrin gereja pun ikut, pokoknya yang perang, membebaskan Baitul Maqdis itu janjikan sorga semua. Semua orang kaya terlibat, semua pasukan dilibatkan. Tapi ujung-ujungnya tetap nggak berhasil. Dievaluasilah. Nah, hasil salah satu evaluasinya kan itu. Umat Islam itu punya kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun. Itu namanya jihad. Ruhnya ada di Quran. Maka kalau kita ingin mengalahkan kaum muslimin, ya, satu-satunya cara adalah jauhkan umat Islam dari nyawanya, itu dari Quran. Dan itu terus sampai sekarang berhasil. Jadi kita harus kembali lagi kepada Quran sebenarnya. Bukan dibaca, bukan dihafalin doang, ya, harus ditegakkan. Dan baca Qurannya jangan pemilu doang. Ya ayyuhalladzina. Nah, ini mustamiratun abadan, akan terus menang selamanya. Jadi umat Islam ini pasti akan unggul terhadap kekafiran, terhadap orang kafir. Islam akan unggul terhadap kekafiran dalam segala hal. Konsepnya, prakteknya, hasilnya. Itu. Amma bisaulah wad daulah. Adapun yang terkait dengan kemenangan dan kedaulatan atau negara, maksudnya dalam hal politik, itu mah faqad yuglabun. Bisa saja umat Islam dikalahkan. Ya, buktinya Islam yang udah bercokol 7 abad bisa runtuh. Indonesia perang sama Belanda, kalau dihitung kata sejarahnya lama kan 350 tahun, peperangan berapa kali perang, ya, ujungnya kalah nggak kita? Kalah. Perang Aceh paling berat buat Belanda, hampir bangkrut Belanda itu untuk membiayai perang Aceh, tapi akhirnya kalah juga orang Islam. Baru kemudian menemukan momentumnya dengan gerakan Budi Utomo 1908, berlanjut dengan Sumpah Pemuda tahun 28, ya, berlanjut dengan perjuangan kemerdekaan tahun 45. Itu pun setelah merdeka digempur lagi lewat agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, datang lagi komunis, tapi menang. Terus, sampai sekarang alhamdulillah. Ini sekarang mau dirubuhin lagi, mau diacak-acak lagi. Jadi kalau urusan politik ya bisa saja. Kenapa di Indonesia dulu kalah? Ya karena banyak pengkhianat, kan biasanya Belanda memenang yang ngasih informasi siapa, Pitung sampai ketangkep mengapa? Pengkhianat. Tengku Umar ketangkep gara-gara siapa? Pengkhianat orang Belanda, bukan Londo Ireng. Itu khianat. Muslim, agamanya Islam, tapi demi dolar, demi golden, ya iya, demi makan. Itu. Tapi kalau hujjah, dalil kebenaran, bukti kebenaran, nggak bisa dibantah kebenaran Islam itu oleh siapapun. Bertahun-tahun mau diruntuhkan itu, ya.
bangunan konstruksi Islam oleh berbagai macam kekuatan. Bahkan banyak kaum orientalis yang awalnya ingin mencari kelemahan Islam, malah akhirnya dia menemukan, yang mereka temukan adalah keunggulan. Banyak yang masuk Islam. Itu bukti bahwa Hizbullah humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu, shadaqallahul